Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung telah memulai pelipatan dan sortir surat suara pemilihan kepala daerah 9 Desember 2020. Pelipatan surat suara mendapat pengawasan ketat dari jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Ada juga polisi yang berjaga di sana. Proses pelipatan dan sortir surat suara dijadwalkan sejak Selasa sampai dengan Jumat, mulai dari pukul 8 pagi sampai jam 4 sore. Setelah disortir, ada beberapa surat suara yang tidak layak dipakai. Ada yang terlipat, bolong, dan juga ada yang robek. Ya. Ini kertasnya itu. Yahnuwi Gunung Santoyo, selaku Komisioner Bawaslu Bandar Lampung, telah mempersiapkan semuanya, kebutuhan untuk pelipatan dan sortir surat suara untuk pemilu 9 Desember 2020 nanti. Sebenarnya juga kita tidak hanya fokus kepada pelipatan surat suara, namun kita tahu bahwa yang namanya pemilihan, selain perlengkapan pemungutan suara, ada juga perlengkapan lainnya. Jadi, namun saat ini yang lebih kita fokuskan karena memang sedang berproses, yaitu pelipatan dan penyortiran surat suara. Kita terkait dengan ini ingin memastikan bahwa surat-surat suara yang dalam proses penyortiran dan pelipatannya ditemukan adanya tanda-tanda kecacatan atau kerusakan, itu harus langsung disingkirkan sehingga itu tidak mempengaruhi proses pada saat hari H. Nah, Mas, apabila nanti ternyata yang rusak ini banyak bener nih, Mas, itu gimana, Mas, antisipasinya? Ya, jadi kan begini, kita pertama kan belum tahu jumlah pasti dari surat suara yang rusak, Mas. Karena setiap hari dari tanggal 24 sampai tanggal 27 itu tentunya kita awasi terlebih dahulu. Karena kita juga ada yang namanya surat suara cadangan sebenarnya. Jadi sebesar 2,5% dari total pemilih yang ada di DPT dari setiap TPS. Jadi 666.282 itu sudah merupakan DPT plus 2,5% suara cadangan. Oh gitu. Nah kalau misalnya yang rusak ini ternyata lebih dari 2,5% ini cadangan tadi gimana tuh, Mas, untuk menutupinya? Ya, jadi kan memang makanya gini, terkait dengan persoalan surat suara rusak, kita belum bisa memastikan total jumlahnya karena masih proses. Tapi semua pasti ada rancangan rencananya ketika ini kemudian menemukan surat suara yang rusak lebih banyak daripada surat suara yang menjadi cadangan. Nanti saya rasa KPU juga punya formulasi sendiri terkait dengan pemenuhan dari surat suara yang rusak tersebut. Jadi selama 4 hari ya, Mas, ya, maksimal ya? Nggak boleh lebih dari itu ya? 24, 25, 26, 27. Karena memang itu yang dijadwalkan oleh KPU. Kami hanya melakukan pengawasan saja selama proses penyortiran dan pelipatan surat suara. Kalau secara kasat mata, menurut penglihatan kita ini, apakah aturan-aturan sudah benar diterapkan, Mas, gitu? Ya, terkait dengan aturan memang kita kan tidak tidak secara spesifik ya. Tapi yang jelas ini terkait dengan persoalan kesehatannya sebetulnya masih ada yang diabaikan sedikit gitu. Nanti kita akan sampaikan kepada KPU. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.